Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Kita adalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, Bapak, Ibu, adik-adik sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan hadis kita yang berkaitan dengan amalan jariyah, amal yang akan senantiasa kekal selama amalan tersebut dimanfaatkan atau dirasakan kemanfaatannya oleh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sudah membahas pada pertemuan sebelumnya itu adalah terkait dengan sedekah jariyah, ya, sedekah jariyah. Kita review sedikit bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Idza mata al-insan inqata'a 'amaluhu illa min thalathah, shadaqatin jariyah, aw 'ilmin yuntafa'u bih, aw waladin shalihin yad'u lahu." Jadi ketika manusia meninggal dunia itu dia akan meninggalkan segala hal, ya, semuanya akan dia tinggalkan kecuali 3 perkara. Yang pertama adalah sedekah jariyah, yang kedua adalah ilmu yuntafa'u bih, yaitu ilmu yang bermanfaat dan dimanfaatkan, awaladun shalih yad'u lahu, dan juga anak soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah panjang lebar membahas tentang sedekah jariyah, yang kita bahas juga tentang sedekah, di mana sedekah ini ada berupa materi, ada juga berupa non materi. Kemudian juga tentang sedekah jariyah, dan insya Allah kita pada sore hari ini akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu tentang ilmu yang bermanfaat dan juga anak yang soleh. Terkait dengan ilmu yang bermanfaat, jemaah sekalian, Rasulullah SAW bersabda, "Khairun nasi anfa'uhum linnas." Bahwasanya sebaik-baik manusia adalah dia yang senantiasa bermanfaat untuk orang lain. Dari hadis ini Rasulullah SAW mengisyaratkan atau mengajarkan kepada umatnya agar senantiasa menjadi orang yang bermanfaat. Dan bahkan dalam hadisnya tadi, ilmu yang bermanfaat itu adalah termasuk salah satu amalan yang akan membuat pelakunya, yang akan membuat orang yang menyampaikan ilmu tersebut akan senantiasa mendapatkan transferan pahala, ya, di rekening akhiratnya. Jadi kalau ilmu yang bermanfaat itu kita ambil permisalannya, kita ambil contohnya, misalkan yang sederhananya, ya, itu adalah mengajarkan Al-Quran, misalkan, ya. Rasulullah SAW bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama." Bahwasanya sebaik-baik di antara kalian, ya, sebaik-baik orang di
banyak sekali, banyak sekali yang kalau kita bahas pada pertemuan ini mungkin waktunya tidak cukup ya. Jadi insya Allah pada pertemuan berikutnya ya khusus tentang Al-Quran ini. Namun kita singgung sebagian kecilnya. Di antaranya adalah sabda Rasulullah SAW, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah, wal hasanatu bi'ashri amthaliha, la aqulu alif lam harfun, walakinna alif harfun, wa lam harfun, wa nun harfun." Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a harfan," barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, falahu bihi hasanah, maka baginya akan mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi'ashri amthaliha, dan satu kebaikan itu akan dilipat gandakan sebanyak 10 kali kebaikan, 10 kali pahala ya. La naqulu alif lam harfun, aku tidak mengatakan alif lam itu satu huruf kata Rasulullah ya. Walakinna alif harfun, wa lam harfun, wa mim harfun, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Jadi hebatnya Rasulullah SAW bersabda ini tidak hanya per kata, bukan lagi per ayat, bukan lagi per kata, namun per huruf dari ayat Al-Quran yang kita baca itu tidak dihitung satu, tapi masing-masing hurufnya dikali 10. Contoh sederhananya adalah surat Al-Ikhlas misalkan ya. Qul huwallahu ahad. Sudah berapa huruf yang kita baca? Coba kita ulang ya. Qul huwallahu ahad. Qaf, lam, ha, waw, alif, lam, ha, hamzah, ha, dan dal. 11 huruf yang kita baca. 11 dikali 10 berapa? 110. 110 pahala kita dapatkan hanya dengan membaca Qul huwallahu ahad saja. Apalagi kalau ternyata kita tidak hanya membaca Qul huwallahu ahad saja, tapi kita baca Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Berapa huruf yang kita baca? Banyak banget ya. Dan masing-masing itu dikali 10. Per hurufnya dikali 10. Belum lagi kalau ternyata kita tidak hanya membaca surat Al-Ikhlas saja, kita baca juga surat Al-Falaq, kita juga baca surat An-Nas, baca satu halaman Al-Quran, 2 halaman Al-Quran, 1 juz Al-Quran, bahkan 1 Al-Quran kita katakan dikali semuanya. Berapa huruf itu sebenarnya, Masya Allah ya, keberkahan dari Al-Quran. Dan ini hebatnya hadis ini itu berlaku umumnya adalah di luar bulan suci Ramadan. Ketika di bulan Ramadan, wah itu dikali lipatkan lagi Rasulullah SAW ya. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala akan senantiasa memberkahi siapapun yang senantiasa mentilawahkan Al-Quran, khususnya adalah pada bulan suci Ramadan ini. Ya. Dan ini baru Al-Quran, baru salah satu hadis dari keutamaan Al-Quran ya. Dan dari sekian banyak hadis-hadis terkait dengan fadilah dari Al-Quran. Nah, ini adalah keutamaan bagi orang yang membacanya. Lebih-lebih lagi berarti masuk dalam pembahasan ini adalah bagaimana keadaannya kalau ternyata kita bukan hanya sekedar menjadi orang yang membaca Al-Quran saja ya. Namun kita pun adalah orang yang mengajarkan seseorang, satu orang saja misalkan ya, satu orang saja, itu kita ajarkan Al-Quran sampai dia bisa, misalkan baca Bismillah yang dulunya itu mungkin bacanya adalah Bismillah, tergata-gata misalkan ya. Sampai anak itu bisa baca Bismillahirrahmanirrahim misalkan ya, sampai jadi qari lagi. Nah, dibaca Bismillahirrahmanirrahim ya. Modalnya adalah diajarkan huruf ba, diajarkan huruf sin, diajarkan huruf mim, dan seterusnya. Maka selama anak
Bismillahirrahmanirrahim sepanjang hidupnya, maka orang yang mengajarkan anak tersebut mengajarkan Bismillahirrahmanirrahim akan panen pahala si anak tersebut. Ya. Inilah ilmu yang bermanfaat. Ya. Ilmu yang bermanfaat. Contoh lainnya ya, contoh lainnya selain Al-Quran. Misalkan, yang kemarin ya, pohon. Nah, pohon. Kemarin kita berbicara tentang menanam pohon ya, bahwasanya ketika kita menanam pohon itu bisa dapat pahala jariah dari manfaat pohon tersebut. Apalagi kalau ternyata kita ini adalah orang yang mengajarkan orang lain ya, mengajarkan untuk menanam pohon dengan baik dan benar. Bagaimana caranya kita ini menanam pohon agar pohon ini tumbuh dengan subur, banyak buahnya, atau mungkin nggak ada bijinya gitu ya, semangka tanpa biji, jeruk tanpa biji gitu ya. Kita ajarkan orang-orang, maka ketika pohon itu berbuah dan dirasa manfaatnya oleh makhluk Allah Subhanahu wa taala, entah itu daun-daun yang dimakan oleh ular gitu ya. Ular itu makhluk Allah ya. Ketika ular makan daun pohon kita, ya, jadi jangan stres gitu ya, jangan takut ya. Karena ketika ular makan pohon kita, ketika makan daun pohon kita, itu sebenarnya kita sedang bersedekah kepada ular tersebut ya. Ketika misalkan ada burung-burung bertengger di cabangnya, di kayunya, kemudian ada sarang burungnya, kemudian ada semut-semut gitu ya, banyak semut yang menjadikan pohon itu tempat tinggal dan sebagainya. Ini termasuk dari manfaat yang bisa dipetik oleh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala melalui apa? Melalui pohon yang ditanam. Ya, maka ketika kita mengajarkan orang lain untuk menanam pohon, maka kita pun bisa mendapatkan pahala ilmu yang bermanfaat. Ya. Atau contoh lainnya adalah misalkan ibu-ibu ataupun mbak-mbaknya ya, diajarkan tentang masak, gitu ya. Diajarkan tentang masak. Masak, misalkan masak tahu bulat digoreng dadakan. Ya. Nah, diajarkan goreng tahu bulat dadakan dalam waktu 1 menit misalkan. Ya. Ternyata tahu bulatnya ini menjadi tahu bulat tahu bulat yang spesial, khas Nganjuk gitu ya. Saking enaknya tahu bulatnya itu ya. Nah, ternyata tahu bulatnya ini punya resep tersendiri. Diajarkan sama siapa? Misalkan diajarkan sama ibunya ya. Diajarkan sama ya, sama Mbak Dia misalkan ya. Dan lain sebagainya. Diajarkan resep rahasia. Jadi namanya itu tahu bulat with extra barbecue sauce. Padahal itu nama lain dari tambah saus aja, tahu bulat plus saus gitu ya. Tapi biasanya kalau di luar itu di restoran-restoran itu kenapa kok harganya bisa mahal? Karena menunya itu pakai bahasa Inggris gitu. Padahal intinya sama aja ya, vegetable with fish gitu ya. Padahal itu sayuran, ya, brokoli gitu, dan sebagainya. Nah, misalkan tahu bulat ini yang sudah diajarkan itu ternyata dikembangkan oleh si anak, ya, dikembangkan oleh si anak. Kemudian ternyata ada misalkan seorang syekh, seorang kiai yang datang ke misalkan ke pondok ini ya, pondok agama. Ada yang datang. Kemudian tentu biasanya itu kan kalau ada tamu kehormatan yang datang, dia akan dihidangkan makanan-makanan minuman yang spesial ya. Dan termasuk salah satunya adalah tahu bulat spesial with barbecue sauce extra crispy dan sebagainya ya. Dihidangkanlah di hadapan tamu spesial tersebut. Maka
yang dimakan, ya, akan menerima pahala manfaat dari masakannya tersebut. Ya, ini contoh dari masakan, ya. Atau contoh lainnya adalah mengajarkan, misalkan mengajarkan sedekah, ya, mengajarkan sedekah, gitu ya. Mengajarkan sedekah ke orang lain, ke anak-anak kita. Nah, ini pun termasuk termasuk dari ilmu yang bisa bermanfaat. Ya, kapan? Ketika si anak ini, ketika teman kita, saudara kita tersebut senantiasa mendapatkan sedekahnya, disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh kata-kata, motivasi, inspirasi dari kita. Ya. Kalau kita mencoba untuk memotivasi orang lain, memotivasi anak-anak kita untuk senantiasa bersedekah, maka selama dia bersedekah karena mendengar motivasi dari kita tadi, tergerak hati kita, maka ini pun insya Allah kita akan kecepatan dari pahala sedekah anak tersebut. Dan ini apa? Hadis tadi, ya, yang sempat kita sampaikan kemarin. Man tad'a khairan falahu mithlu ajri fa'il. Barang siapa menunjukkan suatu kebaikan, maka baginya pahala semisal orang yang mengerjakan. Atau contoh lainnya misalkan ke ini deh, ke akademik misalnya, aljabar, ya, aljabar. Tahu aljabar? Algebra, ya, teori algebra, aljabar. Teorinya gimana? X sama dengan X tambah Y sama dengan ya, bisa Z, bisa N, gitu lah. Nah, ini adalah algebra, aljabar, ya. Teori aljabar, siapa pembunuhnya? Aljabar. Nama asli dari aljabar Al-Khwarizmi, masya Allah, ya. Ini the next aljabar, ya. Al-Khwarizmi, betul, ya. Maka jamaah sekalian, Syekh Al-Khwarizmi ketika dia menemukan teori aljabar dan kemudian mengajarkan aljabar tersebut kepada orang-orang di sekelilingnya, maka selama teori aljabar tersebut dimanfaatkan, digunakan, diterapkan pada mesin-mesin, diterapkan pada pabrik-pabrik dan lain sebagainya, maka selama itu pula Al-Khwarizmi akan mendapatkan pahala dari manfaat ilmu yang diajarkan. Ini baru satu teori saya, ya. Atau contoh lainnya misalkan tahu buku The Canon of Medicine? Tahu? Kitabnya Ibnu Sina. Nama aslinya apa? Nama asli bukunya apa? The Canon of Medicine. Ini bahasa Inggris, di Eropanya, ya. Kalau di Eropa disebutnya The Canon of Medicine. Kalau bahasa Arabnya aslinya aktif, sebelum aktif The Canon Qanun, ya. Qanun tim, ya. Qanun tim. Qanun tim itu bahasa Inggrisnya apa? Kaidah kedokteran, ya, kaidah kedokteran, ya. Jadi buku dasarnya, kaidahnya para dokter itu ternyata buatan umat Islam. Siapa itu? Yaitu Ibnu Sina, ya, Ibnu Sina. Atau kalau di Eropa itu disebutnya dengan Avicenna, ya, Avicenna. Avicenna itu sebenarnya aslinya adalah Ibnu Sina. Nah, Ibnu Sina ini, masya Allah, beliau membuat teori dasar tentang kedokteran, ya. Jadi ilmu kedokteran yang berkembang pada saat ini itu sebenarnya asalnya adalah, dasarnya adalah dari Ibnu Sina. Maka jamaah sekalian, Ibnu Sina ketika dia menemukan sebuah teori dan kemudian mengajarkan teori tersebut kepada orang-orang di sekitar
sekelilingnya sampai kepada kita saat ini, maka Ibnu Sina bisa panen pahala dari ilmu yang bermanfaat tersebut. Atau sekarang kalau tadi itu terkait dengan akademik yang teori-teori ilmiah, kita coba beralih ke pesantrenan ya, ke pesantrenan. Misalkan contohnya Ar-Risalah, kitab Ar-Risalah, karya siapa? Ar-Risalah siapa? Imam besar kita. Imam Asy-Syafi'i, ya, Imam Asy-Syafi'i. Jadi kitab Ar-Risalah ini nama aslinya atau judul aslinya adalah Ar-Risalah fi Ushul Fiqh, ya. Ar-Risalah fi Ushul Fiqh. Jadi memang kitab ini adalah kitab dasarnya atau kaidahnya dari usul fiqh yang pertama, ya. Jadi memang pada saat itu belum ada pengkodifikasian usul fiqh secara real, gitu ya, dalam bentuk kitab, dalam bentuk kaidah yang kemudian dirumuskan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Nama asli Imam Syafi'i siapa? Imam Muhammad, ya. Nama asli Imam Syafi'i Imam Muhammad, ya. Aslinya adalah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, ya. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i itu adalah nama aslinya Imam Asy-Syafi'i. Nama aslinya sebenarnya adalah Muhammad, ya. Aslinya Muhammad. Namun kemudian yang masyhurnya adalah kunyahnya, yaitu Asy-Syafi'i, ya, Asy-Syafi'i. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Nah, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala, beliau karena telah membuat rumus tentang usul fiqh yang kemudian ini dikembangkan oleh para ulama lainnya, maka selama umat Islam menggunakan teori usul fiqh bahkan sampai ilmu yang kepada kita saat ini, maka selama itu pula Al-Imam Asy-Syafi'i akan memanen pahala dari usul fiqh tersebut, ya, dari ilmu yang kemudian bermanfaat untuk umat Islam di penjuru dunia. Maka Imam Asy-Syafi'i bisa panen pahala itu semua, ya. Inilah ilmu yang bermanfaat. Contoh lainnya misalkan sama Risalah, judul kitabnya adalah Risalah Ahli Sunnati wal Jamaah. Karyanya siapa? 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 Masya Allah, ini hafal terus ya. Siapa Mas? Mbak Hashim, ya. Jadi Haji Hashim Asy'ari, ya. Risalah Ahli Sunnati wal Jamaah itu adalah kitab karya Kiai Hashim, ya, Mbah Hashim, ya, Kiai Haji Hashim Asy'ari. Jadi selama umat Islam di Indonesia khususnya, dan lebih khususnya lagi adalah Nahdlatul Ulama, ketika mengkaji tentang Risalah Ahli Sunnati wal Jamaah dan membaca, mengkajinya, ya, dan sebagainya, maka selama itu pula Mbah Hashim akan memanen pahala orang-orang yang paham dengan ilmu tersebut. Kenapa? Karena ilmu tersebut bermanfaat, ya. Contoh lainnya misalkan At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, karyanya siapa? Al-Ghazali terus. Bukan, ya? Bukan Ibnu Al-Ghazali. Kalau At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran itu karyanya Imam An-Nawawi, ya, An-Nawawi. Imam An-Nawawi. Nama asli Imam An-Nawawi siapa? Al-Ghazali. Ya, An-Nawawi itu ada An-Nawawi yang bukan orang Indonesia, ada An-Nawawi yang orang Indonesia, Al-Ghazali, ya. An-Nawawi Al-Ghazali satu, ya. An-Nawawi Al-Ghazali, satunya lagi itu adalah Yahya bin Syaraf, namanya Yahya bin Syaraf, atau julukan lainnya adalah Muhyiddin
penghidup agama, muhyiddin. Itu adalah Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi juga bermadhab Syafi'iyah, An-Nawawi Asy-Syafi'iyah. Nah, Imam An-Nawawi juga mengarang kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatul Quran. Ya, insyaallah nanti kita akan bahas juga tentang kitab ini, yaitu tentang adab-adab orang yang hendak menghafalkan Al-Quran. Nah, di situ diajarkan juga tips-tipsnya gitu ya. Apa saja yang hendak kita lakukan, bagaimana cara menjaga Al-Quran dan lain sebagainya. Nah, itu ada di kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatul Quran karya Imam An-Nawawi. Nah, selama kitab tersebut dibaca, dimanfaatkan, bahkan diajarkan oleh kaum muslimin, maka selama itu pula Imam An-Nawawi akan mengambil pahala ilmu yang bermanfaat. Ada juga At-Tibyan, ya. Ada juga namanya At-Tibyan, kitabnya At-Tibyan. Tapi bedanya adalah ini At-Tibyan fi nahyi an muqata'atil arham wal ikhwan ya, dan seterusnya. Ini karya siapa? Siapa? Karya apa? Sama kayak risalah tadi ya. Karya siapa? Mbah Hashim. Ya, ini juga karyanya Mbah Hashim ya. Salah satu yang Mbah Hashim. Jadi masya Allah luar biasa ya Mbah Hashim itu. Jadi karya banyak sekali ya. Karya kitabnya pakai bahasa Arab ya, itu banyak sekali. Tidak hanya bahasa Arab, tapi ada juga bahasa Arab, bahasa Arab ala Jawa gitu ya. Itu pun ada, masya Allah ya. Jadi ada kitab Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah, ada juga kitab At-Tibyan fi Nahyi an Muqata'atil Arham, ada juga kitab Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah tadi, ada juga kitab banyak lainnya, kitab-kitab yang bahas. Nah itu silakan bisa jamaah kaji ya tentang kitab-kitab pendiri Nahdlatul Ulama. Nah, ini adalah contoh dari ilmu yang bermanfaat, masya Allah. Ini ternyata tidak terasa. Udah mau azan aja ya. Berapa menit lagi? Ya, ini adalah contoh dari ilmu yang bermanfaat ya. Ya karena ini tanggung ya, jadi untuk waladun shalih insyaallah akan diteruskan di pertemuan berikutnya insyaallah ya. Nah, jadi ilmu yang bermanfaat itu jamaah sekalian tidak hanya bisa kita lakukan melalui perantara pengajaran, pendidikan ya, enggak cuma dengan cara itu, tapi ilmu yang bermanfaat pun itu bisa kita sampaikan lewat apa? Lewat teladan kita. Jadi tanpa menulis buku, ya diteruskan dulu, tanpa menulis buku pun, tanpa berkata-kata pun, tapi lewat teladan kita pun itu kita insya Allah sudah bisa menyalurkan yang namanya ilmu yang bermanfaat. Misalkan ya, kita tanpa berkata apa-apa, tapi badan kita ini bertindak untuk misalkan nyambutin rumput, ya, misalkan nyambutin rumput, gitu ya, atau membuang sampah pada tempatnya, gitu ya, atau membantu orang lain peka, gitu ya. Nah ini tanpa kita berkata-kata pun itu insya Allah sudah mendapatkan fadilah dari ilmu yang bermanfaat. Dengan cara apa? Dengan cara teladan tadi, memberikan teladan. Baik, karena sudah waktunya berbuka puasa, kita sudah terlebih dahulu kajian kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan yang bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan pada berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa
Bismillah.